Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut. Wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Shadaqallahul Azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu subuh ini kita bisa bersama-sama thalabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci yang paling akhir yang Allah persembahkan untuk umat manusia memiliki tujuan yang sangat sempurna. Al-Quranul Karim yang kita kenal sebagai sebuah mushaf terdiri atas 114 surah, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kalau kita pelajari secara detail, dari 114 surah, ayat-ayat yang termaktub di dalamnya hampir bisa dipastikan sebagian besar itu terdiri atas qissah, atau kalau bahasa sederhana, mayoritas ayat-ayat yang termaktub di dalamnya itu berkaitan dengan qissah. Sedikit sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai hukum yang kita kenal dengan istilah syariah. Jadi kalau kita pelajari secara seksama, 2/3 dari isi Al-Quran itu berkaitan dengan qissah. Pasti kita bertanya, apa itu qissah? Qissah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia disebut dengan istilah kisah. Tapi ini beda. Dalam bahasa Indonesia, kalau kita sebut kisah, itu bisa fakta, bisa fiksi. Misal, kita sebut kisah maling kundang. Itu bukan fakta, itu fiksi. Kisah Loro Jonggrang, itu bukan fakta, itu fiksi. Tapi kalau misalnya kisah perang di Diponegoro, itu fakta, bukan fiksi. Jadi kalau bahasa kita menyebut kisah itu
antara fakta dan fiksi itu tidak begitu saklek. Dengan bahasa lain, bahasa kita menyebut kisah itu sifatnya netral. Atau bisa fakta, bisa fiksi. Sedangkan istilah kisah dalam bahasa kita itu memang diadopsi, diambil dari bahasa Arab, yakni kisah yang termaktub di dalam Quran. Tapi kisah, ini pakai shot ya, kisah dalam bahasa Arab itu pasti 100% fakta. Dan itu peristiwa yang terjadi di masa lampau dan bisa divalidasi kebenarannya dan bisa diinvestigasi data-datanya, dan itu pasti punya fungsi sebagai sarana bagi generasi berikutnya sebagai pelajaran hidup. Itulah yang dimaksud dengan istilah qissah. Nah, dari 114 surah di dalam Al-Quranul Karim, pasti ada nama-nama surah. Nama-nama surah yang termaktub di dalamnya. Ada nama surah Al-Fatihah, ada nama surah Al-Baqarah, dan seterusnya. Tapi coba perhatikan nama-nama surah di dalam Al-Quran. Hampir bisa dipastikan nama-nama surah yang termaktub di dalam Quran dominasi nama laki-laki. Jadi nama laki itu sangat dominan. Misalnya ada nama surah Yunus, ada nama surah Yusuf, ada nama surah Ibrahim, ada nama surah Nuh, ada nama surah Hud, ada nama surah Muhammad, dan lain sebagainya. Dominasi nama laki begitu kelihatan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi coba perhatikan, ada satu nama surah yang termaktub di dalam Al-Quran, yakni surah yang tadi saya baca, yang disebut dengan surah Maryam. Maryam itu bukan nama laki, itu nama perempuan. Sedangkan kalau kita cari nama surah yang lain yang menggunakan nama perempuan, itu nihil. Tidak ada. Kecuali surah Maryam. Pasti kita bertanya, kenapa nama perempuan dicantumkan sebagai nama surah di dalam Al-Quranul Karim? Dan apa fungsinya? Apa tujuannya? Dan apa fungsinya bagi kita? Tentu Allah sedang berdialog dengan kita melalui kata-kata yang dipakai di dalamnya. Karena ini bukan bicara mengenai sekedar manusia perempuan, tapi ini bicara mengenai manusia perempuan plus. Dengan bahasa lain, ini bukan sekedar bicara mengenai manusia perempuan biasa. Ini bicara mengenai manusia perempuan luar biasa. Kalau saya sebut manusia perempuan luar biasa, berarti kita harus fokus siapa sebenarnya Maryam itu. Kalau kita belajar kitab-kitab tafsir, Maryam itu bukan nabi. Maryam itu bukan rasul. Maryam itu seperti kita manusia biasa. Tapi kenapa dia dinilai sebagai manusia luar biasa? Pasti ada sebab dan pasti ada peristiwa yang melatarinya. Nah, tadi saya baca ayat. Silakan cari sendiri ayatnya. Nanti kalau saya sebut ayatnya nanti nggak belajar. Silakan cari di surah yang ke-19, surah Maryam, ayatnya cari sendiri. Tadi saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, wa barram biwalidati. Perhatikan itu, ayat yang bagian depan, ayatnya berbunyi sangat spesial di situ.
yakni wa barram biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku. Itu arti harfiahnya. Kenapa ayat itu berbunyi demikian? Kenapa ayat itu tidak berbunyi wa barram biwalidayya? Kalau ayatnya berbunyi wa barram biwalidayya, dan berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Tapi ayat ini tidak bicara dan berbuat baik kepada kedua orang tuaku, tapi dan berbuat baik kepada ibuku. Kenapa ayahnya tidak disebut? Kenapa hanya fokus pada ibunya? Ini pasti kita bertanya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Padahal kita ini selalu diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dengan doa apa? Rabbighfirli wa liwalidayya. Kita tidak diajarkan untuk berdoa dengan berkata Rabbighfirli wa liwalidati. Iya kan? Wahai ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Kita tidak diajarkan untuk berkata, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah ibuku. Tapi ampunilah kedua orang tuaku. Berarti ini pasti ada pesan. Kenapa? Sang tokoh ini berkata, wa barram biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku. Ini poin pertama. Jadi Allah bicara kepada kita itu dengan bahasa yang sharih, bahasa yang tegas, bahasa yang jelas, dengan kata-kata yang dipakai. Yang kedua, tadi saya baca, dzalika Isa bin Maryam. Itulah Isa ibn Maryam. Apa arti harfiahnya? Sebagaimana yang tadi saya terjemahkan. Itulah Isa putra Maryam. Kenapa ayatnya begitu? Isa putra Maryam. Mungkin kita sudah biasa mendengar nama ini, tapi kita tidak biasa untuk merenungkannya. Bukankah dalam tradisi Timur Tengah, nama seseorang selalu itu dinasabkan kepada bapaknya? Misalnya, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, kemudian Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah bin Salam, dan lain sebagainya. Bahkan Abdullah ibn Umar, anaknya Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, disebut Abdullah ibn Umar. Nama belakang itu semua nama laki. Nama laki, bukan nama perempuan. Itu merupakan sebuah tradisi di Timur Tengah. Bukan hanya tradisi Arab, termasuk juga tradisi bangsa-bangsa lain di kawasan Timur Tengah. Semua merujuk pada nasab laki-laki. Tapi kenapa di sini merujuk nama perempuan? Itulah sebabnya ada hubungan ketika ayat tadi di awal menyebut wa barram biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku, sambung dengan ungkapan apa? Dzalika Isa bin Maryam. Itulah Isa putra Maryam. Jadi bahasa Quran itu jelas, sangat jelas. Nah, di dalam kitab-kitab tafsir ada penjelasan. Kita bisa baca dalam tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ad-Durrul Mansur, tafsir bil Ma'thur. Bahkan juga kita bisa baca tafsir yang sangat pendek, yakni tafsir Jalalain dan tafsir-tafsir yang lain.
Kesimpulan sederhana, ketika menyebut Maryam selalu ada penjelasan. Apa itu? Dzalika Isa bin Maryam al-Adra atau dzalika Isa bin Maryam al-Batul. Apa arti harfiahnya? Itulah dia Isa putra Maryam sang perawan. Jadi kalau disebut Maryam al-Batul atau Maryam al-Adra, itu maksudnya Maryam sang perawan. Itulah sebabnya ketika dia disebut sebagai Maryam sang perawan, kenapa dia punya keturunan? Bagaimana mungkin seorang perawan punya anak? Ini pasti ada kejadian luar biasa. Jadi dalam agama kita diajarkan bahwa tokoh perempuan yang bernama Maryam ini bukan manusia perempuan biasa, tapi manusia perempuan yang luar biasa karena dia mengalami peristiwa luar biasa. Peristiwa apa? Dia perawan tapi punya anak. Kira-kira ini bahasa kita, bahasa umum. Bahasa umum begini ya. Bukan bahasa Quran, tapi bahasa umum. Kalau ada perawan kemudian punya anak, kira-kira bayangan kita apa? Bayangan kita apa? Ada seorang gadis punya anak, bayangan kita apa? Positif atau negatif? Serempak, pasti jawaban kita sama. Kalau ada perawan punya anak, jawaban kita pasti negatif. Disitulah Allah sedang berdialog dengan kita. Dan pengalaman ini, pernyataan kita bersama 100% mengatakan itu perbuatan negatif, itu diabadikan di dalam Quran. Bahasa kita yang tadi saya katakan, apakah kita mengatakan apa? Positif atau negatif? Negatif. Ternyata diabadikan dalam Quran. Berarti ini apa yang tercantum dalam Quran itu mewakili bahasa kita semua. Seorang perawan punya anak, pasti pikiran kita semua negatif. Itu diabadikan dalam Quran. Dari mana itu? Ayatnya ditegaskan. Ya ukhta Harun, maka na abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Arti harfiahnya apa? Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu itu bukan seorang penjahat dan ibumu juga bukan seorang pelacur. Coba lihat itu bahasa Quran, sangat jelas kan? Ayahmu itu bukan seorang penjahat, ibumu bukan seorang pelacur. Wa ma kanat ummuki baghiyya. Ibumu bukan seorang pelacur, tapi kenapa kamu berzina? Itu bahasa Quran. Jadi yang dituduh berzina siapa? Siapa yang dituduh berzina di sini? Sayyidah Maryam. Jadi Sayyidah Maryam itu dituduh berzina. Inilah sebetulnya yang harus kita pahami melalui ayat Quran ini. Sekali lagi, kita harus lebih dulu tahu, ini bukan bicara mengenai manusia perempuan biasa. Ini bicara mengenai manusia perempuan luar biasa. Sejak dia dilahirkan sampai beliau melahirkan, hidupnya itu penuh dengan kegelisahan, kepahitan dan lain sebagainya. Adakah yang tahu di sini yang namanya kuliner? Kuliner soto Maryam, tahu kan? Kuliner roti Maryam. Satunya lagi apa? Kuliner gulai Maryam. Semua itu enak atau tidak? Hah? Ya namanya kuliner mesti enak ya. Soto Maryam, gulai Maryam, roti Maryam. Tapi kita harus paham, Maryam, nama Maryam itu tidak seenak kulinernya. Maryam itu arti harfiahnya bukan enak. Maryam itu arti harfiahnya pahit atau getir.
Jadi kalau begitu, adakah makna di balik nama itu? Ya. Jadi nama bukan sekedar nama. Jadi kalau diterjemahkan surah Maryam, arti harfiahnya apa? Surah manusia perempuan yang getir. Surah manusia perempuan yang pahit. Karena arti harfiah Maryam itu pahit atau getir. Karena kesimpulannya sederhana, ketika beliau dilahirkan, itu sudah menyandang kegetiran. Sampai pada akhirnya dia melahirkan, hidupnya penuh dengan kegetiran. Makanya kalau dia dituduh berzina, itu pahit. Pengalaman hidup yang pahit. Dia dituduh berzina, itu adalah pengalaman yang sangat menyedihkan. Adakah manusia perempuan yang hidupnya seperti ini? Yang sanggup menanggung derita seumur hidupnya, sejak dia dilahirkan sampai dia melahirkan? Ada? Makanya kalau ngaji begini jangan ngantuk. Ini ngaji serius. Kalau ngaji guyonan, nggak usah ngaji di sini. Ngaji serius ini pasti ada maksud. Di dalam Quran ini pasti ada maksud. Sekali lagi, dengan bahasa yang sederhana, sejak dia dilahirkan sampai dia melahirkan, hidupnya getir, pahit. Adakah manusia seperti ini? Adakah yang sanggup menanggung derita seperti ini? Nah, tapi kita tahu, kalau dalam kitab-kitab tafsir, Maryam disapa dengan sebutan Al-Batul, Maryam Al-Batul, ini keyakinan kita karena berdasar Quran. Dia manusia suci, manusia perempuan suci, manusia perawan yang hidupnya suci dan taat pada hukum Taurat karena beliau hidup dengan syariat hukum Taurat. Yang dia menjaga kehormatannya. Dan dari situlah kita baru paham bagaimana ada kaitan dengan saudara kita yang lain yang bukan Muslim. Apakah mereka juga punya keyakinan yang sama bahwa Maryam itu disebut sebagai perawan? Lihat di Surabaya ada yang namanya Gereja Santa Perawan Maria. Gereja Santa Perawan Maria. Itu di Surabaya. Kalau di Kairo nggak ada nama itu. Kalau di Kairo namanya bukan Gereja Santa Perawan Maria. Kalau di Kairo Mesir namanya adalah Kanisah Sayyidah Maryam Al-Batul. Apa itu maksudnya? Kanisah, tulisannya Arab, besar sekali. Kanisah Sayyidah Maryam Al-Batul. Apa arti harfiahnya? Kanisah itu gereja. Sayyidah Maryam, ya Sayyidah Maryam. Al-Batul, sang perawan. Kalau ada tulisan besar Arab, Kanisah Sayyidah Maryam Al-Batul, kemudian bangunannya itu ada kubahnya di atas, sampai sholat duhur di situ. Hah? Ya enggak, itu salah alamat. Jadi ada tulisan Arab besar, ada kubah. Meskipun tertulis Sayyidah Maryam Al-Batul, itu bukan masjid, tapi kanisah. Kanisah itu arti harfiahnya kalau bahasa kita gereja. Ya. Jadi jangan terjebak dengan casing. Apa itu casing? Kulit. Kalau tulisan Arab dikiranya Muslim, belum tentu. Meskipun tulisan Arab ada kubahnya lagi, itu bukan masjid, tapi kanisah. Kanisah itu apa? Gereja. Nah ini yang saya bawa. Ada gambarnya kan? Ya, ada gambarnya kan? Mungkin yang depan jelas, tapi yang belakang tidak jelas. Ini tulisannya Arab semua di sini, termasuk tulisan bahasa Suryani. Ya, tulisan bahasa Suryani. Ini saya bacakan. Di sini ada teks yang berbunyi begini. Dustur al-iman. Nah, ini pengakuan iman, ya. Ini biasa dibaca di gereja-gereja Timur Tengah. Dan dalam bahasa Suryani dia disebut wetajasham min ruha qadisha
wa min Maryam al-Batul. Kira-kira tahu maksudnya? Hah? Dia telah menjadi manusia oleh sebab ruha kadisha. Kemudian disebutkan wa min Maryam betulta, dan dari Maryam betulta. Betulta itu apa? Bahasa Arabnya al-batul. Jadi kalau bahasa Arabnya al-batul, bahasa Suryaninya betulta. Arti harfiahnya apa? Perawan. Kalau kita menyebut Alkitab atau Kitabun, bahasa Suryani menyebut Ketaba. Kalau kita menyebut As-Salah, bahasa Suryani menyebut Slota. Kalau kita menyebut misalnya kata Ruha, Ar-Ruhul Qudus, mereka menyebutnya Ruha Kadisha. Mirip atau enggak? Ya mirip, karena satu keluarga. Bahasa Arab dengan bahasa Suryani itu mirip. Misalnya kalau bahasa Suryaninya Avon de Bashmayo, bahasa Arabnya Abanalladzi fis samawat. Jadi Bashmayo atau Bashmaya, bahasa Arabnya as-samawat. Apa itu? Langit atau surga. Kitabun, ketabah. Itu satu keluarga. Nggak usah jauh-jauh, yang di sini pasti paham. Di sini ada Maduro, ada Jowo. Ini pintu, kalau orang Jawa menyebutnya apa? Lawang. Orang Madura menyebutnya apa? Labeng. Jadi lawang dengan labeng bendanya sama atau beda? Sama, hanya beda bahasa. Berarti orang Jawa dengan Madura itu satu keluarga. Orang Jawa mengatakan waktu nih jam 8, waktu nih jam 8. Orang Madura mengatakan beton apal belu. Bolu jadi belu. Iya kan? Artinya apa? Antara bahasa Madura dengan bahasa Jawa itu satu keluarga. Begitu juga bahasa Arab dengan bahasa Suryani. Bahasa Arab menyebut Ruhul Qudus. Bahasa Suryani menyebut Ruha Kadisha. Jadi mirip. Nah, itulah sebabnya kita bisa tahu bahwa Sayyidah Maryam itu adalah manusia perempuan yang perawan. Perawan berarti dia tidak pernah tersentuh laki-laki, tapi Allah menakdirkannya untuk punya putra. Makanya nama putranya disebut Isa ibn Maryam. Nah, pelajaran apa yang sebetulnya yang bisa kita dapat dari ayat ini? Sebetulnya kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya, kita tahu ketika Sayyidah Maryam dituduh sebagai pezina, wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu itu bukan seorang pelacur. Kira-kira kalimat itu dialamatkan kepada Sayyidah Maryam, apa pembelaannya? Hah? Karena dia sedang membawa seonggok bayi. Dia membawa seonggok bayi, dituduh oleh kaumnya. Bukan satu orang, dua orang, semua orang ketika berhadapan dengan dia mengatakan begitu. Kira-kira ini, kalau kita hidup sezaman dengan beliau, hidup sezaman dengan Sayyidah Maryam, kita berada pada posisi seperti Sayyidah Maryam, membela Sayyidah Maryam, atau justru posisi kita sama seperti para penduduk itu. Kita tahu, kita percaya Al-Quran ini pasti benar. Tapi kita beriman kepada Quran sekedar karena beriman. Kita tidak mengalami langsung peristiwa itu. Coba seandainya kita mengalami langsung peristiwa itu di zaman itu, di abad pertama Masehi. Kita sekarang abad 21. Berarti selisihnya 21 abad kan? 20 abad. Itu masa yang sangat panjang. Kalau peristiwa ini terjadi, kira-kira kita berada di pihak yang mana? Itu yang harus kita bayangkan.
Apakah kita berada di pihak yang menuduh Sayyidah Maryam, atau justru kita sebagai pembela Sayyidah Maryam? Mungkin jawabannya, kalau yang sebagai pembela Sayyidah Maryam gak ada di sini kayaknya. Iya kan? Iya. Dan itu berarti bagaimana kita merasakan kepedihan Sayyidah Maryam. Betapa dia merasakan kepahitan hidup, semua orang memandang dirinya rendah. Bahkan nanti kalau baca itu kita kaget dengan bahasa Sayyidah Maryam. Dia berkata kalau bahasa Indonesia itu begini, lebih baik aku mati dan tidak dikenal banyak orang. Sampai begitu dia, karena begitu berat hidupnya. Tetapi dia tahu, dia tidak pernah mengandalkan dirinya. Dia tidak pernah mengandalkan manusia. Yang dia jadikan sandaran adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika ada tuduhan seperti itu dari banyak orang, dia tidak sanggup berkata-kata. Karena begitu beratnya derita hidup yang dia alami. Dia tidak bisa berkata-kata, satu kata pun dia tidak berkata. Dia hanya berkata dengan isyarat, menunjuk pada bayi yang sedang digendongnya. Dia hanya menunjuk. Itu karena apa? Bahasa dengan kata-kata tidak sanggup dia katakan. Ciri manusia perempuan. Ini saya mau ngomong bicara manusia perempuan, termasuk ibu-ibu yang ada di belakang sana. Kalau seorang manusia perempuan, istri kita, siapapun, senyampang dia perempuan, ketika dia menanggung penderitaan yang berat, masalah yang berat, dia tidak sanggup berkata-kata. Itu ciri manusia perempuan. Silakan kalau nggak percaya, tanya istri setelah pulang dari pengajian ini. Kalau istri kita diam terhadap sesuatu, berarti dia mengalami beban yang berat. Karena dia nggak sanggup berkata-kata. Nggak sanggup berkata-kata. Dan kita manusia pada umumnya ini seharusnya diajarkan oleh Al-Quran ini. Jangan pernah mengandalkan manusia. Yang kita andalkan hanya Allah Azza wa Jalla. Sayyidah Maryam memberikan contoh itu. Dia andalkan hanya Tuhannya. Dia andalkan hanya pembelaan Allah yang telah menakdirkan hidupnya. Makanya kita ini baca surah pendek, tapi sering gak ngeh maksudnya. Bukankah kita diajarkan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa itu Allahus samad? Allah tempat bergantung apapun yang kita alami. Apapun keperluan kita. Dia adalah tempat bergantung kita. Dia tempat sandaran kita. Itu arti harfiah dari Allahus samad. Tapi sudahkah kita menjadikan Allah sebagai sandaran hidup kita? Bahkan selama kita hidup, mungkin kita pernah melakukan kekeliruan. Kita bersandar pada jabatan, kita bersandar pada popularitas, kita bersandar pada dunia. Kalau popularitas, harta, apapun itu hilang, maka kita kehilangan arah. Banyak nggak manusia seperti ini sekarang? Banyak. Karena apa? Dia bersandar pada sandaran yang tidak tepat. Kita diajarkan melalui ayat Quran ini, kita harus bersandar pada Allah Azza wa Jalla. Itulah sebenarnya tauhid tingkat tertinggi. Kalau tauhid dalam arti tidak menyembah berhala, tauhid dalam arti tidak menyembah pohon, tauhid dalam arti tidak menyembah patung, itu mudah. Sangat mudah. Sangat mudah orang menghindar itu. Ada pohon, ada patung, kemudian kita mau sembah. Kayaknya sulit kita mau sembah sekarang. Iya kan? Sebagai muslim sangat sulit. Kita nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Tapi kita terjebak ketika kita telah mengabdi pada keegoan kita. Kita bersandar pada kemampuan kita. Itu sebetulnya mencidrai tauhid.
bersandar pada selain Allah itu mencintai tauhid. Dan tidak banyak orang paham mengenai ini. Jadi kalau bersandar pada kemampuan kita, jangan salah bahwa itu mencintai tauhid. Dan itu melanggar tauhid. Tidak boleh kita mengandalkan sesuatu selain Allah, kecuali hanya Dia saja. Sayyidah Maryam, dia bersandar pada Allah Azza wa Jalla. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwa Sayyidah Maryam sebagai manusia perempuan itu diabadikan dalam Quran dan sekaligus diabadikan di luar Quran. Diabadikan dalam Quran sebagai seorang perawan, di luar Quran juga sebagai perawan. Ada kesamaan, tetapi sekaligus ada perbedaan. Kalau kita, Sayyidah Maryam itu manusia perempuan yang menjaga kehormatannya, suci hidupnya, dia tidak melakukan pelanggaran terhadap syariat, sehingga Allah memilih dia. Tetapi bahasa kita, bahasa Quran, wanita perempuan yang disebut perawan ini melahirkan utusan Tuhan. Kalau saudara kita non-muslim, terutama kaum Kristiani yang kemarin merayakan hari rayanya itu bagi yang Katolik ya, tanggal 25 Desember. Tapi yang Ortodok, yang di Timur Tengah, Kristen Ortodok bukan 25 Desember. Dia baru besok merayakan tanggal 7 Januari. Bayangkan tuh, 25 Desember itu yang Katolik, tapi yang Ortodoks tanggal 7 Januari. Selisihnya berapa hari? Berapa hari? Hampir 2 minggu. Betul nggak? Hampir 2 minggu. Tapi dengar nggak? Kita dengar nggak? Ada perselisihan di antara mereka sampai ke medsos. Ada nggak? Sedangkan kita sangat hebat. Mereka tidak terlalu hebat. Kita ini sangat hebat. Kita hari raya selesai 1 hari, hebohnya di medsos. Berarti hebat kan kita ini? Ayo ngaku dosa kita. Selisih 1 hari saja. Hari Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, selisih 1 hari, hebohnya sampai tingkat langit. Saudara kita selisih hari raya Natal itu, yang Ortodok tanggal 7 Januari tidak cuap-cuap di medsos menyalah-nyalahkan Katolik. Yang Katolik tidak cuap-cuap di medsos menyalahkan yang Ortodok. Padahal selisih hari raya 2 minggu. Saya kemarin menghubungi teman saya yang ada di Mesir. Saya minta tolong membeli buku-buku Kristen yang ada di Kairo. Ternyata tanggal 24, tanggal 25 Desember, toko bukunya nggak tutup, berarti dibuka. Kalau di sini toko buku tanggal 25 Desember tutup atau buka? Tutup. Kenapa? Di sana hari biasa. Nanti baru tanggal, mulai sekarang ini tanggal 1, 2, ini sudah mulai ramai. Jadi tanggal 25 Desember sepi, nggak ada apa-apa. Di sini yang ramai. Nanti tanggal 7 Januari di sini yang sepi, di Timur Tengah yang ramai. Ini yang saya maksud, bagaimana cara kita mengelola konflik. Saudara kita itu selisih 2 minggu nggak ribet. Kita selisih 1 hari ribet. Jadi sebetulnya mereka belajar kepada kita atau kita belajar kepada mereka? Saya bicara begini supaya saya ingin memberikan pemahaman. Kita itu masalahnya kecil, cuman 1 hari, tapi dibesar-besarkan. Mereka itu punya selisih waktu hari lebarannya, Natal itu 2 minggu, masalah besar, tapi diperkecil. Jadi kita ini masalah kecil dibesarkan. Mereka masalah besar dikecilkan. Ayo sekarang, mau yang Muhammadiyah, mau yang NU, terus bengkerengan seperti ini, sampai kapan kita jadi dewasa? Sampai suka atau nggak suka, I don't care.
Tapi inilah kebenaran yang ingin saya sampaikan. Kalau sampean itu pemahamannya sehat, pasti akan sepakat dengan yang saya katakan. Masalah kecil jangan dibesarkan. Seharusnya kan begitu. Nggak perlu. Justru kalau bisa saling bantu. Yang lebaran hari ini, yang lebaran hari ini berarti mempersiapkan lebaran bagi yang saudaranya yang besok. Begitu kan seharusnya. Saling bantu. Sama-sama muslim, mau Muhammadiyah, mau NU. Kan sama-sama muslim. Meskipun ada perbedaan, tidak perlu diperuncing. Baik, kembali ke laptop ya. Kembali ke pembahasan semula. Jadi, kalau kita menganggap itu sebagai yang melahirkan utusan Tuhan. Saudara kita non-muslim, yang Protestan, yang Katolik dan Ortodok, itu yang melahirkan anak Tuhan. Nah, di sini bedanya kan. Kita ada sama, Sayyidah Maryam sama-sama disebut perawan. Tapi perawan yang melahirkan utusan Tuhan, non-muslim memahami perawan yang melahirkan anak Tuhan. Nah, ini bedanya. Pelajaran apa bagi kita? Yang sama, maksudnya sama-sama dianggap sebagai perawan, ya harus kita katakan sama. Yang beda, yang satu melahirkan anak Tuhan, yang satu melahirkan utusan Tuhan, ya tetap harus dibedakan. Intinya apa? Yang sama, anggaplah sama. Yang beda, ya anggaplah beda. Yang sama jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disama-samakan. Dengan bahasa lain, yaitu tadi, yang sama jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disama-samakan. Itulah ajaran Quran seharusnya. Paham maksud saya? Nah, poin yang ketiga, yang terakhir, kita nggak banyak waktu. Poin yang ketiga, fokus pada manusia perempuan. Penderitaannya itu luar biasa. Meskipun dalam persoalan yang beragam ya. Ini kasusnya berkaitan dengan kehamilan. Tapi manusia perempuan tidak hanya bicara soal kehamilan, bicara hal-hal yang lain, urusan-urusan lain juga, problem-problem lain. Tapi saudara harus ingat, kita sebagai manusia laki-laki harus memahami manusia perempuan itu. Manusia perempuan sebagai ibu, manusia perempuan sebagai istri, manusia perempuan sebagai anak. Saya ulangi lagi. Manusia perempuan sebagai ibu kita yang melahirkan kita. Manusia perempuan sebagai istri yang melahirkan anak-anak kita. Dan manusia perempuan sebagai anak kandung kita. Mereka statusnya itu istimewa di hadapan Tuhan. Istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan membuat mereka kecewa. Jangan membuat mereka menderita. Jangan membuat mereka terlantar. Bukankah kita diingatkan oleh Nabi SAW? Gak usah jauh-jauh, langsung praktek saja. Siapa yang lebih kita dahulukan? Nabi mengatakan, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru kemudian ayahmu. Berarti manusia perempuan itu sangat istimewa dalam Islam ini. Kebetulan yang dibicarakan Nabi itu status seorang ibu. Tapi ingat, seorang ibu itu juga seorang istri, pernah jadi seorang istri kalau dia sudah ditinggal suaminya. Ibu kita kan ada yang sudah mandiri, yang sudah sendiri maksudnya. Tapi dia pernah menjadi seorang istri. Dan dia juga pernah menjadi seorang anak. Seorang anak pasti akan jadi seorang istri. Seorang istri nanti bisa jadi janda. Jadi ibu kita. Mereka adalah orang-orang yang harus kita perhatikan. Maka jangan sekali-kali mengecewakan mereka. Jangan sekali-kali membuat mereka menderita. Itulah seharusnya yang kita pikirkan sekarang. Ada nggak manusia laki-laki yang menganggap rendah seorang wanita? Ada nggak? Ada. Bahkan dalam konteks syariat, kadang-kadang kita menjadikan syariat itu sebagai bumper.
Nggak usah saya jauh-jauh, saya punya pengalaman. Tadi bukan pengalaman pribadi, pengalaman ini temen, tapi nggak saya sebut nama ya, nggak saya sebut nama. Dia istrinya 3, istrinya 3. Tetapi antara istri 1, istri 2, istri 3 nggak ada yang sama-sama tahu. Kebetulan istri kedua, istri ketiga ketemu tukaran. Coba bayangkan. Berarti siapa yang salah? Hah? Siapa yang salah? Laki-lakinya. Berarti sang laki-laki ini ketika beristri kedua dan ketiga, dia tidak izin kepada istri pertama. Selintutan, tahu selintutan? Berarti dia telah melakukan kebohongan berkali-kali. Ketika dia pergi ke istri yang kedua, dia pamitannya kemana? Nggak mungkin aku mau ke Mbok Nom, nggak mungkin. Berarti dia berdusta kepada istrinya. Itu baru sekali, apakah sekali? Berkali-kali. Berarti sekali dia melakukan kebohongan, terus melakukan kebohongan dan terus melakukan kebohongan. Manusia perempuan diperlakukan kayak begitu, sebetulnya menangis dia. Bukan berarti saya menolak perkawinan kedua, ketiga, keempat. Itu ada syariatnya. Ya, tetapi caranya itu yang tidak saya sepakati. Caranya itu. Nabi SAW punya istri. Ya, semuanya janda. Semuanya punya anak. Lah kalau gitu, istri kedua, istri ketiga, cari janda. Janda tua. Sangat tidak mungkin. Kita berarti menikah itu bukan karena ingin berkhidmat dengan perkawinan itu, tapi justru karena nafsu keegoan kita. Ayo, siapa yang begini sekarang? Siapa yang telah melakukan itu? Saya tidak perlu menjabarkan, silakan belajar dari kasus-kasus. Maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bukan persoalan istri 1, istri 2, istri 3, tapi bagaimana dia telah hidup bersama pasangan hidup dengan penuh kejujuran, dengan penuh pengabdian, bukan selintat-selintut, bukan dengan kebohongan. Sekali kebohongan dan terus kebohongan itu akan dipupuk. Itu akan menambah beban dosa kita sendiri, sekalipun kepada istri. Maka perhatikan itu peringatan Quran. Makanya jangan main-main dengan syariat. Biasanya kita ini laki-laki itu main-main dengan syariat. Kan nggak apa-apa Ustadz, kawin kedua nggak izin dengan istri. Itu kan yang jadikan alibi. Betul atau enggak? Syariat itu syariat, tapi akhlak itu akhlak. Syariat yang tidak berakhlak itu sebetulnya dia telah mencidrai syariat. Jangan sampai seperti kasusnya orang-orang itu. Syariatnya mengajarkan antara umroh satu dengan umroh yang lain itu menghapus dosa. Ya, betul. Itu hadisnya sahih. Bahkan sahihnya itu 1000 derajat sahihnya. Tapi ada orang yang bermain-main dengan syariat. Karena ada syariat seperti itu, antar umroh menghapuskan dosa, dia kemudian berpikir seperti pikirannya si iblis. Apa itu? Dia korupsi 4 miliar, dia umroh hanya 30 juta atau maksimal 100 juta VIP. Dia masih hitung-hitungan. Untungnya berapa? Kan cuma dikurangi 100 juta. Jadi 4 miliar dikurangi 100 juta berapa? Kan masih untung toh? Kemudian dia berpikir dosa sudah dihapuskan. Ini bukan syariat. Ini pengkhianatan kepada Tuhan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi pelajaran hidup bagi semua, termasuk kita yang ada di sini. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.